Jenis bakso yang paling populer di Indonesia tentu adalah bakso sapi, dari sapi. Yang kedua mungkin bakso ayam atau mix sapi dan ayam. Tapi ternyata di Indonesia ini tidak sedikit juga orang menyukai bakso dari ikan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang membedakan antara bakso sapi dan juga bakso ikan, dan tips apa saja yang bisa kita pakai untuk menghasilkan bakso ikan yang lebih bagus. Pada dasarnya resep untuk membuat bakso itu mirip-mirip semua, mau bakso sapi, bakso ayam, mix sapi dan ayam, atau bakso ikan atau seafood. Nah, ketika resepnya ini mirip semua, seharusnya resep yang kita pakai untuk menggunakan bakso sapi bisa juga diterapkan di bakso ikan. Simpelnya hanya ya diganti aja dagingnya. Kalau biasanya misal nih, dari 1 kilo adonan menggunakan daging sapinya misalkan 700 gram. Kalau kita mau bikin bakso ikan, ya simpelnya 700 gram ini digantikan dengan ikan aja. Itu sudah bisa menghasilkan bakso ikan. Pertanyaannya yang sering muncul adalah kenapa kok hasilnya ini nggak sama? Nah, kita perlu tahu bahwa tekstur dari daging sapi, daging ayam, daging ikan atau seafood yang lainnya itu beda semua. Kalau kita makan yang ya dagingnya aja lah, kita makan sapi, kita makan ayam, kita makan ikan, tentu ketika digigit kan hasilnya beda-beda semua. Walaupun semua bahan ini sama-sama mengandung protein, tapi ketika digigit kan beda. Nah, kalau pada dasarnya sendiri sudah berbeda, hal yang harus kita ingat yang pertama adalah kita tidak bisa mengharapkan bakso ikan kita itu sekenyal sekeras bakso sapi kita. Jawabannya itu tidak mungkin bisa. Kenapa? Ya kembali, karena pada dasarnya tekstur dagingnya ini beda. Hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah meningkatkan kualitas daging ikannya ini sehingga kekenyalannya lebih bagus, bisa terasa ada crustnya. Tapi tetap jangan berharap bisa sekeras sapi. Ya sama lah seperti kita bikin bakso ayam, bisa jadi keras nggak bisa. Bisa sekeras sapi nggak tahu, belum tentu. Nah, ikan pun sama, karena pada dasarnya gini. Secara tekstur, daging sapi itu paling keras, turun ini adalah ayam, dan yang paling rendah adalah ikan. Sehingga kalau kita mau mengharapkan yang sama ini susah. Hal yang bisa kita lakukan paling meningkatkannya. Ya bisa mendekati sudah bagus lah. Jadi pelajaran pertama kita hari ini, jangan berharap untuk bakso ikan kita bisa sekeras bakso sapi. Nah, lalu hal yang bisa kita lakukan tadi kan saya sudah bilang bisa meningkatkannya. Apa saja yang bisa kita pakai untuk meningkatkan tekstur dari bakso ikan kita sehingga bisa menghasilkan bakso yang lebih enak, lebih bagus? Hal pertama, kita bisa meningkatkan kekenyalannya. Ya, saya tahu salah satu permasalahan bakso ikan biasanya itu empuk dan kekenyalannya itu ketika digigit kurang sekali. Hal yang bisa kita lakukan tentu kita menggunakan bahan-bahan tambahan yang bisa meningkatkan kekenyalannya. Nah, salah satu bahannya bisa fosfat seperti Mendaphos atau karagenan. Kedua bahan ini mau digabung bisa. Hasilnya bisa lebih bagus. Itu untuk meningkatkan kekenyalannya. Yang selanjutnya, kalau kita mau meningkatkan crustnya, kita bisa menggunakan WBS 500. Tapi kalau dari saya pribadi, saya sih kurang serg pakai WBS 500. Kenapa? Karena gini, pada dasarnya ikan tadi kan lembut. Ketika kita kasih WBS 500, mungkin teksturnya bisa meningkat, bisa menjadi lebih keras. Hanya saja, mau sekeras apa sih? Karena pada dasarnya kalau sudah lembut, mau ditingkatkan jadi keras sekali juga rasanya susah. Kalaupun bisa, penggunaannya itu harus banyak sekali. Dan kenapa saya nggak menyarankan? Karena kembali, masalahnya di harga. WBS 500 saya tahu bukan produk yang harganya murah seperti Mendaphos atau karagenan. Sehingga kalau kita pakainya banyak sekali, ya Anda perlu pertimbangkan harga. Kan kembali, kita mau dagang bakso ini tidak cuma masalah kualitas, tidak cuma masalah rasa, tapi juga masalah harga. Kalaupun bisa enak, bisa keras sekali, tapi harganya mahal sekali dan tidak bisa dijualkan juga sama aja bohong. Jadi kalau dari saya pribadi, saya lebih suka bakso ikan itu teksturnya ya empuk, kenyal seperti itu, bukan yang keras. Sehingga yang saya rekomendasikan mungkin adalah pengenyal seperti Mendaphos dan juga karagenan. Oke, itu yang pertama, meningkatkan kenyalannya. Yang kedua, masalah yang paling sering muncul kalau ketika kita menggunakan bakso ikan itu adalah, bahasa Indonesianya amis apa ya? Ya, saya harap Anda tahu lah, kalau yang bukan orang Jawa, saya harap Anda tahu. Problemnya adalah amis, bau menyengat kah? Ya amis lah pokoknya, saya bingung menjelaskannya. Nah, ikan seafood itu memang secara aroma rasa itu cenderung ke amis tadi. Saya tidak menemukan bahasa Indonesianya, jadi mohon maaf kalau pakai bahasa Jawa. Nah, sehingga kalau terlalu banyak daging yang digunakan itu biasanya amis. Jadi gini, kalau kita pakai bakso sapi, kita mau hasilnya bagus sekali, kan tentu dagingnya yang banyak. Biasanya kita pakai sekitar ya 70-80%.
Kalau ini kita terapkan langsung ke bakso ikan bisa nggak? Jawabannya bisa, tapi kemungkinan adalah keluar amisnya itu. Nah, sehingga orang-orang biasanya kan tidak suka terlalu amis, mereka mengurangi pemakaian daging ikannya dan mereka menambahkan tepung. Nah, hal seperti ini yang menyebabkan kenapa bakso ikannya itu kekenyalannya jelek sekali. Kembali saya harus ingatkan bahwa tepung itu tidak bisa meningkatkan kekenyalan, karena yang meningkatkan kekenyalan adalah protein, sementara tepung mengandung karbohidrat. Jadi jawabannya seperti itu. Nah, oke, sekarang kembali, kalau bakso ikannya ini amis, terlalu banyak ikan ini amis dan kita harus ngurangin, terus gimana? Pertanyaannya kan itu, kalau ditambah tepung kan jadi empuk, lembek, nggak bisa keras. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita menambahkan pengganti daging. Ya, pengganti daging, pengganti protein itu banyak. Anda bisa menambahkan, yang paling gampang ditemukan adalah putih telur kan. Yang kedua, Anda bisa menggunakan meat replacer. Meat replacer ini produk yang terbuat dari protein nabati, sehingga harapannya itu ketika dicampur dengan ikan, amisnya ini bisa turun, tapi teksturnya ini tetap terjaga. Dan yang ketiga, selain meat replacer, ya kita bisa menggunakan pengenyal yang lain tadi. Tapi yang paling bagus harusnya meat replacer. Jadi gini, untuk masalah amis, tips yang bisa kita gunakan tentu adalah mengurangi jumlah ikannya. Sampai berapa saya nggak tahu, karena ini kembali ke selera. Kalau dari saya pribadi sih, saya rasa penggunaan daging ikannya sekitar 50% menurut saya sudah pas. Tapi kembali kan, masalah amis itu masalah selera. Ada orang yang tidak suka, ada yang mungkin merasa kurang, ya itu kembali. Kalaupun misalkan nih, ikutin saran saya, oke, daging ikannya 50%. Terus sisanya 50% lagi apa? Ya kan ada tepung. Tepung saya sarankan sekitar 10-15% kan. Jadi masih 65. Tambah lagi tentu ada es batu. Es batu juga saya sarankan sekitar 10-15%. Jadi sekitar ya 70, 75 atau sampai 80 lah. Nah, sisanya 20% ini masih ada bumbu. Kita bagi lagi kecil ini bumbu-bumbu. Sisanya 10-15% bisa kita gantikan oleh meat replacer tadi. Harapannya dengan cara seperti ini tuh amisnya bisa turun, tapi kekenyalannya bisa lebih dapat. Nah, ada dua hal tadi, yaitu yang pertama, kalau mengharapkan sekeras kan nggak bisa, seperti sapi nggak bisa, susah. Yang kedua, kalau mengurangi amisnya seperti itu. Yang ketiga, kalau masalah harga, ini relatif, sehingga saya agak bingung kalau menjelaskannya di sini bagaimana. Jadi gini, saya temui kalau harga ikan, misalkan tenggiri, apalagi ya tenggiri lah, kita let's say tenggiri. Di Jawa harga tenggiri ini cukup mahal, tapi ketika di luar pulau harganya ternyata tidak semahal di Jawa. Saya lupa, saya pernah dapat cerita dari salah satu customer itu, saya lupa jenis ikannya apa. Dia posisi di Kalimantan, harga ikannya itu murah sekali. Sudah filetan itu 1 kilo cuma sekitar 20-25 ribu. Nah, kalau kita bandingkan di Jawa, cari ikan harga segitu ini susah. Ikan laut ya, itu susah. Sehingga ya masalah harga kembali ini relatif. Jadi tips yang nomor 3-nya, kalau misalkan Anda terkendala dengan harga, kita bisa bermain di formulasinya. Tapi jika Anda ternyata tidak terkendala di harga, ya silakan dibanyakin aja ikannya, nggak apa-apa. Nah, kalau terkendala di harga sebenarnya juga simple. Bisa kita pakai alternatif seperti meat replacer. Ya caranya sih mirip dengan yang kedua tadi. Jadi daging ikannya dikurangin, penggantinya adalah meat replacer. Harapannya harganya bisa lebih murah. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 hal yang menjadi pembeda kalau kita bikin bakso sapi sama bakso ikan. Yaitu yang pertama tentu adalah teksturnya. Hal yang mungkin bisa kita lakukan hanya meningkatkan kenyalannya. Kerasnya bisa nggak? Mungkin bisa, tapi mungkin Anda perlu pakai bahan seperti bebas 500 dalam jumlah yang banyak. Dan Anda perlu perhatikan masalah cost, masalah harga. Bisa nggak jadi dijual nanti kalau harganya jadi mahal. Itu. Yang kedua adalah masalah amis. Nah, ini kembali triknya ya karena yang amis adalah ikannya, ya kita harus mengurangi ikannya. Sampai berapa nggak tahu, itu tergantung selera. Dan yang ketiga tadi, kalau terkendala harga, ya solusinya sama dengan kedua, yaitu mengurangi ikannya dan mengganti meat replacer. Ingat, jangan diganti dengan tepung yang banyak, karena tepung itu tidak bisa menghasilkan kekenyalan yang sama seperti daging. Sejelek-jeleknya daging ikan, seempuk-empuknya daging ikan, tetap dia lebih bagus ketimbang kita pakai tepung. Nah, kalau mau ada tambahan lagi, oke, mau meningkatkan kekenyalannya, kita bisa milih jenis tepung yang tepat. Saya sudah pernah membahas 1-2 minggu yang lalu tentang membedakan tepung. Anda bisa cek sana dan Anda bisa pilih tepung yang mungkin sesuai dengan harapan Anda. Oke, hari ini sampai di sini dulu pembahasan ikan. Saya tahu ini tidak maksimal.
Jika Anda punya pertanyaan, silakan komen aja. Saya soalnya juga bingung mau membahas tentang apa, karena secara resep sih seharusnya sama, itu bisa digunakan, tinggal masalah yaitu tadi perbedaan-perbedaannya seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau Anda merasa penjelasan hari ini nggak lengkap, kurang sekali, silakan komen aja. Anda tanyakan apa yang menjadi kendala Anda, saya akan berusaha jawab itu. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Dan jika Anda menyukai tips-tips seperti ini, jangan lupa cek terus channel HM Pras saja. Anda punya pertanyaan, komen saja, mau di Facebook, YouTube, Instagram bisa. Silakan komen aja. Dan akhirnya sampai jumpa di materi-materi yang selanjutnya.